Kehadiran kereta api di Indonesia diawali dengan adanya pencangkulan pertama pembangunan jalan kereta api di Desa Kemijen, Semarang pada hari Jumat tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Sluit-Van-de-Biel. Pembangunan diprakarsai oleh Nederland-Indisch Spoorwegmaatschappij yang dipimpin oleh Insinyur J.P. de Bordes dari Desa Kemijen menuju Desa Temanggung sejauh 26 km dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan kereta api ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu 10 Agustus 1867. Keberhasilan swasta Nederland-Indisch Spoorwegmaatschappij membangun jalan kereta api antara Semarang-Temanggung yang selanjutnya tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan Semarang-Surakarta sejauh 110 km. Hal ini mendorong minat investor untuk membangun jalan kereta api di daerah lainnya. Jalan kereta api pada tahun 1864 sampai dengan 1900 mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Jalur kereta api di Jawa Timur mulai mengalami perkembangan pada tahun 1871, tepatnya di bulan November. Saat Menteri Urusan Jajahan Belanda, Mr. Van Bos mengajukan rencana undang-undang yang bertujuan untuk membangun jalan rel kereta api di Jawa Timur. Perusahaan kereta api negara atau Staatspoorwegen mulai membangun jalan kereta api pada tahun 1875 dari Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan Stadsblad tahun 1875 nomor 141 oleh pemerintah, diserahkan tanah kepada Staatspoorwegen dengan jalur kereta api pertama yang dibangun dan dikerjakan yaitu jalur Surabaya Pasuruan yang dibuka untuk umum tanggal 18 Mei 1878 yang peresmiannya disaksikan oleh Gubernur Jenderal Van Lansbergen. Selanjutnya pembukaan jalur Pasuruan Malang diresmikan pada 20 Juli 1879. Kemudian pembangunan berlanjut untuk jalur Pasuruan Probolinggo yang diresmikan pada 3 Mei 1884. Dan setelah itu mulai dibangun jalur kereta api Probolinggo Panarukan pada tahun 1893. Pembangunan jalur-jalur tersebut merupakan jalur utama atau jalur primer. Staatspoorwegen mulai fokus membangun jalur sekunder setelah membangun jalur primer. Salah satu jalur sekunder yang dibangun yaitu jalur Rambibuji, Balu, Puger atau Ambulu yang merupakan jalur tram. Tram merupakan jenis kereta api ringan yang umumnya memiliki jalur yang bersebelahan dengan jalan raya. Perusahaan swasta di Hindia Belanda banyak yang membangun jalur tram seperti Sarajodal Stroomtram Maatschappij atau SDSM, Kediri Stroomtram Maatschappij atau KSM, Pasuruan Stroomtram Maatschappij atau PSSM, Probolinggo Stroomtram Maatschappij atau PBSM, dan lain sebagainya. Jalur tram Rambibuji, Balu, Puger atau Ambulu sebagai cabang jalur kereta api Probolinggo Panarukan merupakan milik Staatspoorwegen. Salah satu stasiun yang dilewati oleh jalur kereta api atau jalur tram Rambibuji, Balu, Puger
atau Ambulo, yaitu Stasiun Kasiam Lor. Stasiun Kasiam Lor atau biasa disingkat dengan KYR merupakan stasiun kereta api non-aktif yang terletak di Desa Kasian Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Stasiun yang terletak pada ketinggian 10 meter di atas permukaan laut ini termasuk dalam wilayah aset 9 Jember. Tidak banyak literatur berbahasa Belanda yang membahas jalur ini, namun menurut Lekkerkerker tahun 1938 dalam bukunya yang berjudul Land and Volk van Java menyebutkan bahwa jalur tempat stasiun ini berada aslinya adalah jalur tram dengan lebar sepur 600 mm menuju Puger. Pembangunan jalur ini diprakarsai oleh Staatspoorwegen dengan melanjutkan jalurnya dari Lumajang menuju Rambipuji via Balung. Jalur dan stasiun-stasiunnya sendiri dibuka pada tanggal 3 Mei 1913 untuk segmen Rambipuji Balung. Selanjutnya, jalur kemudian dibuka pula untuk segmen Lumajang Kencong pada tanggal 25 Agustus 1927 dan kemudian ke arah Balung pada tanggal 1 November 1928. Pada tanggal 1 November pula, jalur ini diputuskan untuk diganti sepurnya menjadi 1067 mm. Stasiun ini dinonaktifkan bersama dengan penutupan jalur Lumajang-Balung pada tahun 1986. Kondisi bangunan kini masih utuh tetapi tidak digunakan dan dialihfungsikan disewakan kepada masyarakat sekitar. Ini kereta api ini berdiri 1901. Di situ ada sih 1901 berarti ya 1900 tahun berapa ya kalau kereta api saya kurang paham kereta api. Tapi yang jelas sebelum Jepang datang ke Indonesia pada waktu itu Belanda. Jadi perkiraan tahun 1900 sekitar itu. Jadi Belanda di sini itu juga banyak. Untuk Belanda ini masih orang teknisnya. Relnya ini kan termasuk rel untuk kemudian semua aksesnya kereta api ini semuanya Belanda. 1889 kalau nggak salah, sebelum 1900. Di tiap rel itu ada, di bantaran relnya itu ada tulisannya 18 sekian. Berarti tahun
1800-an sebelum tahun 1890. Saya melihat dari bantaran rel yang terbuat dari besi, relnya itu ada tulisan. Bisa dicek nanti tiap rel yang masih ada, masih itu bisa dicek tahun berapa di situ ada. Itu sebelum tahun 900-an. Jadi di bantaran relnya atau di rel itu ada 18 sekian. Iya memang begini, yang begini keluar dari itu jalan raya. Terus di situ ada terminal, biasa karena dekat stasiun kereta api, mesti di situ ada tempat ojek, tempat dulu kan ojeknya bukan ojek kendaraan motor, tapi jelas itu dokar, buahnya dokar sama beca. Karena tidak ada transportasi umum, yang ada cuma beca sama dokar. Jadi begitu tuh nunggu semua di sini juga apa dokar beca nunggu di sini. Begitu kereta api datang, wah ambil barang-barang, makanya orang-orang yang datang terus apa pula Nah, kalau dulu itu karena kereta api ini, ya kalau sekarang kan ada barang, kereta barang sendiri. Kalau dulu kereta api itu digunakan untuk transportasi angkutan umum, orang, juga barang. Tapi untuk barang itu biasanya digerbong, Mbak, ada di atas. Tapi seperti ini salah satu contoh ini. Biasanya kalau orang sini, banyak orang Probolinggo itu yang menetap di sini, tinggal di sini sampai beranak pinak di Desa Kasihan Timur. Desa Kasihan Timur. Itu awal mulanya kan orang Probolinggo, orang Kelaka. Karena di sini nih pasarnya agak besar, dulu besar sini Mbak. Hingga orang Kelaka, orang Probolinggo itu banyak yang jualan buah-buahan. Kesini tuh jual buah-buahan. Jadi kalau misalnya mau mau pulang, mau ambil barang itu dari Kelaka dari sana. Contohnya jambu, mangga, terus jeruk, terus juwet, dulu diambilnya dari Kelaka, dari Kelaka juwet, temundung, terus buku, apel itu jarang ada. Tapi yang dari itu jambu, mangga, temundung, juwet itu mesti sama keranjang-keranjang. Jadi taruhnya di gerbong nanti yang turun itu. Dari sini semua diturunkan. Dulu untuk transportasi umum itu belum ada roda 4 itu jarang. Ada bis 1-2 dulu. Selain kereta api sudah tidak ada. Pakai bekas. Masih punya, ini asli punya Belanda. Masih utuh, jadi bangunan itu masih peninggalan sejarah Belanda itu masih utuh. Hanya memang kalau tidak ditempati ini ya rusak. Kayu-kayunya itu kayu jati tua, jati tahun lalu. Kalau konstruksi bangunannya itu beda Belanda dengan zaman sekarang. Ini kata sekarang ketika itu bangun stasiun yang luar biasa. Tapi untuk kualitas bangunannya, fisik bangunannya itu beda banget. Karena apa? Ini stasiun ini walaupun gentengnya saja nggak usah, jangan tembok. Kalau temboknya itu 1 sen, jadi 1 sen itu melintang seperti ini, jadi buat seperti ini semuanya. Nggak begini. Kalau kita kan bangun kan 1 bata gini ditumpuki gini. Tapi kalau Belanda itu enggak, 2 bata begini, walang terus. Jadi kalau orang Jawa bilang, orang tua bilang 1 sen, 1 sen. Jadi kekuatannya loh. Lulunya bukan enggak terbuat seperti lulu zaman sekarang. Kalau lulu zaman sekarang kekuatannya paling 30 tahun sudah mulai kelihatan rapuhnya paling. Tapi kalau ini enggak. Ini dulu bapak saya, almarhum bapak saya pernah cerita, pernah dilempar granat. Kalau orang dulu bilang men. Orang waktu dulu bilang men. Dilempar
dilempar granat itu nggak hancur temboknya, enggak. dari kokohnya bangunan. Jadi kualitas bangunan jauh. Orang Belanda memang konstruksi bangunan itu paling top itu kan material dari Belanda, nggak terlalu banyak kapur. Belandanya nggak kayak kapur, intinya bangunan jadi pakai semen bata. Kekuatan bangunan luar biasa, kokoh. Nah, untuk rel-rel yang dalam buruk sama kayunya itu ada dari kayu terguling, itu kayu terus. Jadi nggak lap, nggak makan air. Kalau dari zaman sekarang, bantanannya ya sekarang kan pakai betonan, bantanan api itu kan pakai betonan. Kayu kalau terus ini nggak makan air, ayam nggak itu dua. Melihat memang di dalam satunya konstruksi bangunan. Kalau bandingkan dengan coba gentengnya jatuh nggak pecah, nggak pecah. Bangunan ini cuma stasiun ini ada. Jadi ke stasiunnya saja. Sekarang apa yang bisa kita lihat? Kalau kantor posnya sebelah sana itu, sebelah utara itu kantor posnya. Nah, berkaitan dengan transportasi apa surat menyurat tuh, memang kereta api menggunakan jasa punyanya pos dan giro. Kalau dulu pos dan giro, iya pos dan giro itu yang di sebelah utara itu. Jadi kereta api itu menggunakan jasa pos dan giro itu surat menyurat. Kan dari pos itu diantar sana, ada orang ngambil di kali sini. Nanti kereta api datang dibawa ke rumah. Mana yang mau turun tinggal lempar. Kalau kereta api itu nggak mau berhenti di terminal, di stasiunnya, yang menerima dari petugas posnya itu sudah nunggu di masing-masing stasiun. Ya seperti stasiun yang dari bukan tempat pemberhentian itu dilempar ke sana dan bagikan surat itu petugas pos. Jadi kerjasamanya pos dulu semacam berkaitan. Kedua-duanya sama-sama transportasi untuk umum, yang satunya juga umum, tapi surat menyurat posnya ini gandeng dulu kan. Belanda memang ya pintar juga dulu mengantarkan surat oleh kereta api, antarkan ke sana, ini udah ada petugasnya nunggu sana diantar. Gudang ada, ini stasiun ya, yang sebelah utara itu pos dan giro, terus yang tengah ini kantor untuk pembelian tiket dan kantor. Pembelian tiket di sini, jadi satu di yang di sebelah tengah. Kemudian gudang tempat peralatan kereta api seperti bengkel itu pinggirnya ada gudangnya ada di selatan. Ini juga ada, iya. Yang kecil itu namanya apa dulu itu? Orang-orang Belanda itu ngarani muntik. Jadi kereta api kecil muntik. Jadi kereta api kecil itu ya seperti apa ya? Ya kayak kereta api PG, lori semacam itu. Tapi bahan bakarnya, ini bahan bakarnya kan ada dua masa pada saat itu, ada dua apa namanya teknologi yang dipakai oleh kereta api itu dua. Teknologi untuk BBM-nya itu yang pertama itu arang setingkul atau batu bara dipakai itu batu bara dulu. Itu udah mulai dari awal kereta api itu batu bara. Setelah itu pakai tenaga sudah pakai mesin biasa juga, pakai diesel. Kalau awalnya itu pakai tenaga batu bara, arang setingkul, orang dulu bilang setingkul apa ya sih setingkul, masih tetap sekarang pun dibilang untuk daya
powernya mesin itu, pendorongnya mesin itu memakai tenaga itu, BBM-nya pakai batu bara atau arang setingkul. Itu yang dulu yang pertama pakai. Walaupun zaman Belanda pun juga pakai seperti itu kan, enggak asapnya kalau lewat itu pas gitu kedengaran, sudah sampai dari, kalau sekarang nggak dengar, pakai setingkul, makanya setingkul. Yang kedua ya setelah itu sudah mau agak modern, sudah pakai diesel, pakai diesel. Besar kecepatannya kereta api ya tetap sama sebenarnya, cuman lebih cepat dari yang pakai batu bara. Sepur grong, kalau orang bilang sepur grong ya, sepur grong. Karena bunyinya itu yang diangkong, jadi dianggapnya sepur grong. Rel itu ada dua tempat, ada dua, artinya 1, 2, kalau sini 1, 2, 4 kalau sini. Yang untuk perjalanan itu yang di tengah. Jadi dua rel ini batasan dengan ada pembatasnya, semacam lantai itu pembatas ini. Yang satunya ini pembatasnya kalau dari arah Lumajang, Solo ya. Kalau yang di sebelah timur itu biasanya arah dari Jember ya. Nah ini yang mau ke Kencong nggak ada pembeliannya, Kencong nggak ada, Kencong Lumajang. Jadi kalau yang sebelah timur jadi ada 4 ya. Masing-masing itu apa? Ya kalau yang sebelah sini itu Langsiran itu begini maksudnya. Langsiran itu misalnya dari arah Jember bawa gerbong bongkar muat. Nah Langsiran itu bongkar muat, hitam yang satunya ditinggal lalu bawa yang gerbong yang belakang ditinggal itu dari sini ada batu, pasir gitu. Jadi ada 4 itu yang sebelah, pokoknya sebelah tepi sendiri, yang pinggir sendiri itu semuanya untuk Langsiran, kadang untuk meninggalkan gerbong. Kereta sini cuma satu kali pemberangkatan dari Jember 1 kali. Nanti dari jam 4 pagi, biasanya ke sini jam segini atau kurang pagi ini, jam 8, jam 9 itu datang kereta api dari Jember, dari arah Jember. Juga Macang pemberhentiannya ada di Kelakah terakhir. Cuma 1 kali pemberangkatan, 2 kali PP ya. Berangkat pulangnya. Jadi kalau dari arah Jember pagi jam 8 ke jam 9. Dari Kelakah biasanya antara jam 3 sampai jam 4. Kalau malam nggak ada sih. Kita tahun 76 itu mulai jarang lewat. Tapi kalau ada tetap mulai tahun 76 saya keluar SD itu tahun 76 ya, itu SD saja masih ada tapi saya masih naik. 78 itu mulai nggak ada, sudah mulai nggak aktif artinya. 78, 79 sampai 80 itu nggak aktif. Nggak ada. Ini mulai tahun 90 mulai disewakan. Kalau dulu kan masih manual. Kalau sekarang kan pakai digital, sistem digital. Jadi kalau dulu ada orang-orang orangnya narik pajak di hak punya pakai sewa, hak punya pakai. Mulai tahun 90-an ya, tidak salah.
bulan puasa. Kayak di sini juga ada. Puluhan juga alih fungsi kereta api dari kereta api yang apa namanya itu total itu transportasi sekarang digunakan untuk masyarakat disewa di stasiun. Ini juga sewa. Saya kira tergantung masing-masing yang menyewa. Nggak ada peralatan khusus. Tergantung mau dibikin seperti apa kan tergantung yang nyewa, ya kan? Tergantung pemakai. Mau dibikin seperti apa, ya terserah, asalkan biaya. Tetapi itu cuman kita karena kita ini diberi tempat untuk menyewa untuk menempati, otomatis ya kita buat sebaik-baiknya mungkin. Hanya ya pokoknya tiap tahun bayar pajak, nggak ada. Jadi kali pokoknya dia nyewa ya sudah, itu aja.